Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Alfi Hidayat Nasution, NIM 0201222054 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menjelaskan beberapa poin tentang legal drafting. Baiklah, masuk saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian legal drafting. Legal drafting adalah proses penyusunan naskah hukum seperti undang-undang, peraturan, kontrak, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Tujuan utama agar dokumen hukum dapat memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan tidak menimbulkan multitafsir. Baik, itu adalah pengertian dan tujuan utama dari legal drafting. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis legal drafting. Legal drafting dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah legislative drafting, dan yang kedua adalah private atau contractual drafting. Legislative drafting menyusun peraturan perundang-undangan seperti UU, peraturan pemerintah, perda, dan lainnya. Sedangkan contractual drafting menyusun dokumen hukum private seperti kontrak kerja, perjanjian jual beli, MOU, dan lain-lain. Dan kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu prinsip-prinsip legal drafting. Agar dokumen hukum yang disusun efektif dan sah secara hukum, legal drafting harus memenuhi prinsip. Yang pertama, ada kepastian hukum. Bahasa hukum harus jelas, tidak menimbulkan makna yang ganda. Dan yang kedua, logika dan sistematika. Tersusun secara logis dan sistematis, mulai dari konsideran, dasar hukum, hingga ketentuan penutup. Yang ketiga, bahasa hukum yang tepat, menggunakan istilah hukum yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat adalah konsistensi, tidak bertentangan dengan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tahapan dalam legal drafting. Identifikasi masalah, menentukan permasalahan yang akan diatur. Yang kedua, penelitian dan kajian, mengkaji aturan yang sudah ada dan kebutuhan peraturan yang baru. Yang ketiga, penyusunan konsep, merancang pasal demi pasal, itu dinamakan draft awal. Yang keempat, uji publik atau konsultasi publik, jika ini termasuk jenis yang legislatif, melibatkan masyarakat atau pihak terkait untuk mendapatkan masukan. Yang kelima, finalisasi dan harmonisasi, artinya menyempurnakan naskah dengan memperhatikan masukan dan keselarasan dengan hukum lain. Kita akan masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu contoh aplikasi legal drafting. Penyusunan rancangan undang-undang atau yang biasa kita sebut RUU, itu yang pertama dari contoh aplikasi legal drafting. Yang kedua, pembuatan kontrak kerjasama bisnis. Yang ketiga, penyusunan anggaran agar organisasi, yaitu penyusunan anggaran dasar organisasi. Yang terusnya, penulisan peraturan desa atau peraturan kampus. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang ke-6. Kenapa legal drafting begitu penting? Ya, yang pertama,
alasan mengapa legal drafting itu begitu penting. Yang pertama, menghindari sengketa hukum karena kesalahpahaman isi dokumen. Yang kedua, memberi perlindungan hukum bagi para pihak. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dalam penyusunan dokumen yang resmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Maaf bila saya ada salah kata, karena manusia adalah tempatnya salah dan Allah adalah maha pemaaf bagi hamba-hambanya yang salah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Alfi Hidayat Nasution. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.